Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, anak-anakku kelas 10 yang Ustazah sayangi, Ustazah ucapkan ahlan wa sahlan fil ma'hadil islamil asri Zamzam lil Muhammadiyah. Selamat datang dan selamat bergabung untuk anak-anakku kelas 10. Semoga kalian semua menjadi anak yang sholihah, nafi'ah fid dunya wal akhirah. Dan Ustazah harapkan pondok ini menjadi ladang investasi kalian di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertama-tama, Ustazah akan sedikit memperkenalkan diri, ya. Pada tahun ajaran ini, yaitu 2020-2021, maka Ustaz yang akan mengampu mata pelajaran usulul fiqh di kelas 10 adalah Ustazah, yaitu Ustazah Reni Dwi Arumsari. Ustazah menyelesaikan studi strata 1 di Gajah Mada, kemudian selama 3,5 tahun, dan menyelesaikan studi di UIN Syarif Jakarta selama 20 bulan. Kemudian yang kedua, pada tahun ajaran ini Ustazah akan membersamai kalian semua di mata pelajaran usulul fiqh ini, insya Allah. Apa itu usulul fiqh? Bagi yang baru dengar, ya mungkin mata pelajaran ini terdengar asing seperti itu, maka nanti akan kita bahas secara rinci di materi-materi selanjutnya. Sebelumnya Ustazah akan menyampaikan kontrak belajar kita, ya. Kontrak belajar kita. Jadi selama 1 tahun ke depan, maka kita akan belajar secara daring seperti ini, secara online. Untuk mengawalinya secara daring, dan semoga semua keadaan segera membaik sehingga kita bisa tatap muka untuk penjelasan yang lebih detail lagi dalam belajar, insya Allah. Untuk kontrak belajar kita, jadi nilai hasil akhir nanti di 1 semester ini, di semester Gasal, adalah nilai-nilai akumulasi dari 3 nilai pokok. Yang pertama itu adalah nilai harian. Jadi nanti di setiap akhir sesi kita, setiap akhir sesi pembelajaran akan ada kuis 1-3 nomor, bisa 2 nomor atau 3 nomor, nanti akan ada kuis yang menjadi nilai harian kalian. Jadi itu adalah otomatis masuk ke database kami menjadi nilai harian yang akan kita gunakan untuk akumulasi nilai akhir untuk rapot kalian nanti. Kemudian yang kedua adalah penilaian tengah semester. Jadi nanti akan ada penilaian tengah semester juga untuk ujian, dan yang pastinya adalah penilaian akhir tahun PAT. Jadi nanti itu salah satu komponen besar, ya. Ustazah harapkan semuanya nanti belajar dengan baik. Jika tidak paham bisa menanyakan ke Ustazah agar kita sama-sama paham dari pelajaran ini. Untuk awal pembelajaran ini kita mulai menggunakan daring atau secara online. Pada mapel usulul fiqh kita mempunyai beberapa judul, ya. Jadi ada beberapa judul yang akan dipelajari, akan tetapi untuk kesempatan awal ini Ustazah hanya menyampaikan sedikit saja tentang usulul fiqh, ya, hanya perkenalan saja. Jadi kita tidak membahas atau mempunyai materi yang berat dan banyak. Untuk sekarang Ustazah hanya akan memaparkan sedikit saja dari ilmu usulul fiqh ini. Jadi apa sih ilmu usulul fiqh ini? Ya, jadi usulul fiqh ini sebelumnya untuk pembahasan ini, maka tashilan li wa tafhiman lakunna seantik arabiyatan wa indonesiatan, ya, agar menjelaskannya sudah lebih mudah, jadi menggunakan Arab dan Indonesia gitu. Apa itu ilmu usulul fiqh? Jadi ilmu usulul fiqh ini dibagi menjadi 2 tinjauan, ditinjau dari segi bahasanya atau dari segi kosakatanya, dan ditinjau dari segi keberadaannya. Untuk yang pertama, usulul fiqh ditinjau bi'atibari kalimatin usulul fiqh. Yang kedua, bi'atibari kaunihi. Jadi
tentang keberadaan dari ilmu ini. Untuk yang pertama, bi'atibari kalimati usulun wal fiqh. Ya, kata usulun itu jamak dari aslun. Apa sih aslun? Aslun, asli, pokok. Ya, jadi pokok, pondasi. Seperti pondasi di atasnya ada temboknya. Seperti akar pohon di atasnya ada ditanami ranting-ranting. Jadi pondasi yang di atasnya nanti akan yubna alaihi ghairuhu. Jadi akan ada cabang-cabang lain atau ditanam atau ada bangunan lain seperti itu. Jadi pondasinya, pokoknya. Dan apa itu al-fiqhu? Al-fiqhu adalah al-fahmu. Itu secara kalimat atau secara kosakata. Dan secara istilahan ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Jadi mengetahui hukum-hukum syar'iyah, hukum-hukum syariat al-syar'iyah, al-amaliyah, bersifat amaliyah, yang sifatnya tuh amaliyah. Ya, hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Kemudian untuk yang kedua, bi'atibari kaunihi, tentang ditinjau dari keberadaannya. Jadi ilmu yabhasu an adilatil fiqhi il ijmaliyah wa kaifiyatil istifadah minha wa halul mustafid. Jadi ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih. Al ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang ijmal. Ijmal itu umum, secara umum. Ya, ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara umum. Wa kaifiyatul istifadah, jadi bagaimana mengambil faidah atau mengambil hukum dari dalil-dalil yang umum itu. Wa halul mustafid, dan jadi bagaimana mengambil hukum dari dalil-dalil itu, dan bagaimana kondisi orang yang mengambil hukum itu. Ya, jadi tidak sembarangan bagi seseorang untuk bisa mengambil hukum-hukum dalam hukum Islam. Jadi untuk pertama ini kita hanya mengetahui tentang 2 poin ini saja. Ustazah mengawali dengan 2 poin ini saja. Yang pertama adalah ma'rifatu usul fiqh secara kosakata ataupun kalimatnya, dan yang kedua ma'rifatul usul fiqh secara ditinjau dari min kaunihi, min jihati kaunihi, dengan keberadaannya. Begitu. Ayo rubama iktafaina huna ta'alluman al-yawm ma'an najah fi kulli umur latan say ta'allami jayidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.